Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah aman badu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang muhabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hakikat muhabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, peserta didik menyebutkan tanda-tanda muhabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan media pembelajaran tentang muhabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan membahas tentang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu cinta. Cinta yang pertama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berarti kita siap untuk menjadi hamba Allah yang sering menyebutnya, yang siap benar-benar ibadah kepadanya melalui dzikir dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu bagaimana cara mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini kasih sayangnya dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, dan saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan an Abi Musa an-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Dari Abu Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Manfaat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh manisnya iman. Contoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh yang sangat sempurna bagi hamba dalam mahabbah kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sangat seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana penerapan mahabbah kepada Allah bagi pelajar muslim adalah dengan berzikir kepada Allah dalam perjalanan sekolah, ketika waktu istirahat, perjalanan pulang, kapanpun dan dimanapun sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf itu adalah takut, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Selalu bertobat kepada Allah dari setiap maksiat dan dosa. Menjaga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana cara khauf? Yang pertama jujur kepada Allah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Yang kedua yaitu bertobat. Yang ketiga menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dari perintah khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat Al-Ashr ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Artinya sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Ciri-ciri seorang khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menteramkan orang banyak. Yang kedua, lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing dan selalu berkata baik. Yang ketiga, penglihatannya selalu dijaga. Yang keempat, perutnya selalu diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Yang kelima, kaki, tangan, pikirannya hanya digunakan untuk kebaikan. Manfaat khauf kepada Allah yang selanjutnya menjadikan hati merasa tentram dan tenang, nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali, mendekatkan diri kepada terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati jauh dari kedengkian, memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara jujur dalam mengerjakan soal ujian, dengan percaya diri dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan keridhaan atas kejujuran. Yang selanjutnya yaitu penerapan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya penerapan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian soal dengan percaya diri dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang roja. Roja itu adalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah roja itu terdapat dalam Quran surat Al-Qaf ayat 110. Yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dan beribadah kepada Tuhannya. Ini hadis tentang roja. Ini dari Sadad ibnu Aus radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Roja kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa. Yang kedua, dinamis dalam hidup. Yang ketiga, berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Yang keempat, mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Yang kelima, melakukan suatu kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Manfaat rojak kepada Allah yang selanjutnya, yang pertama terjauhkan dari syirik, yang kedua memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan, yang ketiga mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Roja kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dilempar ke laut kemudian ditelan oleh ikan nun adalah contoh roja kepada Allah. Nabi Yunus hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya. Penerapan roja kepada Allah bagi kehidupan para pelajar adalah ketika lulus dari SMA, pada masa itu kita hanya berpikir, berikhtiar dan roja kepada Allah agar diterima di universitas atau di perusahaan yang diinginkan. Yang keempat adalah kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa kepada dengan khusyuk. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berserah diri kepada Allah setelah berusaha, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga melakukan segala sesuatu karena Allah, yang keempat bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah, yang kelima merasa cukup qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا, yang artinya dan menganugerahkan kepada rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadis dari tawakal dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, andai kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ciri-ciri seorang bertawakal, yang pertama memperkuat keimanan, yang kedua melatih kemandirian, yang ketiga memperoleh kehidupan hidup di dunia dan akhirat, yang keempat mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah, yang kelima pantang menyerah, yang keenam diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang terakhir memperkuat hati dan jauh dari godaan syaitan. Manfaat bertawakal, memperkuat keimanan, melatih kemandirian, memperoleh kehidupan hidup di dunia dan akhirat, mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah, pantang menyerah, diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hati jauh dari godaan syaitan. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan tersebut kita berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhan setelah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, kemudian berserah diri kepada Allah untuk segala hasilnya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah berarti mencintai Allah, khauf berarti takut kepada Allah, roja berarti berharap kepada Allah, tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Jika kita menerapkan keempat cabang tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.